Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami'ul Abidin, dalam rangka kegiatan syafari dan awal bersama Al-Mukarram Buya Dr. Andus Haji Rizkawati Aduratul Radio dari Sumatera Barat. Salawat serta salam marilah kita sambungkan kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang yang dihiasi iman dan Islam. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Buya Dr. Andus Haji Rizkawati atau Datuk Baradul Sumatera Barat, yang sama-sama kita muliakan Al-Imam Masjid Jami'ul Abidin Al-Ustaz Muhammad Fajri Al-Hafiz, serta para alim ulama, para ustaz serta tokoh masyarakat. Dan yang kami hormati Ketua Masjid Jami'ul Abidin Bapak Muhammad Nur, dan serta yang kami hormati seluruh jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami mengucapkan alhamdulillah kepada Al-Mukarram Buya Dr. Rizkawati beserta rombongan, dan mudah-mudahan insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Buya kepada Buya. Kamu silakan galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahu azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang kita hormati Bapak pengurus Masjid Jami' Nurul Abidin Batam Center beserta seluruh seksi dakwah, seksi pembangunan, beserta jamaah yang hadir pada malam ini. Semoga semua kita ini diberkahi oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan pemuka-pemuka masyarakat, Bapak RW dan Bapak RT yang didahulukan selangkah, yang ditinggikan seranting. Dari kita semua, yang mana kita membutuhkan pemimpin dan pemimpin membutuhkan kita. Mudah-mudahan yang memimpin dan yang dipimpin selalu harmonis, selalu memegang amanah, dan selalu menjalin ukhuwah, persahabatan, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, bersama-sama memajukan agama, mengamankan bangsa dan negara, juga mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang saleh dan anak yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini, untuk kita berkenalan dalam rangka kita mempererat silaturahmi, kita bacakan ayat Allah, yang mana ayat ini kalau diamalkan oleh umat Islam akan berkenalanlah seluruh umat Islam itu seluruh dunia pada saat mereka mengamalkan perintah Allah dalam ayat ini. Sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah dan telah mulai diberangkatkan ibadah yang akan umat yang akan melaksanakan ibadah haji. Disebut jamaah itu jamaah calon haji. Kadang-kadang kita terbalik, calon jamaah haji. Yang tepatnya yang mana? Jamaah calon haji.
artinya yang belum pernah haji. Jadi calonnya, Pak. Kaum muslimin, haji adalah puncak dari ibadah-ibadah dari rukun Islam yang 5 itu, yang didasari dengan syahadat, kemudian salat, puasa, zakat, dan haji. Teristimewanya ibadah haji ini di dalam surat Al-Hajj yang kita bacakan tadi, wa adzim finnas, dan ajaklah, serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau setiap waktu salat masuk itu ditandai dengan suara azan. Orang yang azan itu disebut muazin, yang menyeru untuk salat. Jadi azan itu untuk memberitahu kepada manusia bahwa waktu salat telah masuk. Tapi saya heran melihat orang azan ketika akan memasukkan mayat ke dalam lahat. Dari mana ini dasarnya? Akan dikuburkan mayat, azan di dalamnya. Siapa yang akan salat di dalam kubur? Jadi azan adalah pemberitahuan kepada kaum muslimin dengan kalimat-kalimat memuji Allah yang dilantunkan oleh suara namanya muazin. Karena orang yang mulai azan ini di zaman Rasulullah dulu namanya Bilal, maka sampai sekarang di Sumatera Barat yang terkenal itu Angku Bilal. Sebenarnya orang yang azan pertama itu dulu namanya Bilal. Walaupun yang azan sekarang Amir, itu tetap gelarnya Angku Bilal kalau di Sumatera Barat. Siangku bila tadi artinya, dan siapa tadi yang mengumandangkan suara azan. Jadi untuk berhaji juga diseru oleh Allah manusia. Bagi orang yang dekat di sana, ada mereka yang berjalan, ada yang mengendarai onta kurs. Tapi kalau kita dari Indonesia ini dengan besi terbang. Kalau dulu ada dengan kapal laut, ada nama kapal lautnya dulu Bele Abeto. Nah, sekarang tidak ada lagi dari Indonesia ini dengan kapal laut. Kaum muslimin yang perlu dipahami tentang haji ini, di dalam surat Al-Baqarah ayat 96, bahwa haji itu merupakan kewajiban bagi manusia, hak Allah, yang mana dia orangnya yang pergi ke sana itu manis tata'a ilaihi sabila. Begitu kata ayat, orang yang sanggup berjalan kepadanya. Sebab dulu di zaman Nabi orang berjalan saja, maka di sana Al-Quran memberitahu berjalan. Kalau kita sekarang berjalan itu disambung dengan pesawat. Kaum muslimin, jadi kalau kita tidak istita'ah, kita belum mampu, kita tidak berdosa kalau tidak pergi menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Beberapa tahun yang lalu kita semuanya khilaf, ulama khilaf, orang Kemenak khilaf, mubalik khilaf. Maka diadakanlah boleh orang pergi haji itu ditalangi dengan dana dari bank, artinya berutang atau kredit. Jalanan makanya macet sekarang karena mobil banyak kredit. Kartu keluarga, kartu penduduk, kemudian sedikit
DP, kita sudah bisa bawa mobil pulang. Dipindahkan pula haji kredit, macet pula haji. Saya yakin kalau ini dikembalikan seperti dulu, ya kan? Tidak ada istilah kredit ini ditalangi, akan normal kembali. Jadi semua kita ini kilaf semua, tapi lah terlanjur, tidak bisa dicabut lagi, sudah terlanjur. Jadi yang akan datang, anak-anak saya yang muda-muda, bapak-bapak dan ibu-ibu, coba kita ingat bahwa berhaji itu istita'ah. Kalau kita tidak mampu sampai mati, kita tidak akan berdosa. Kredit itu kalau dalam bahasa Minang barutang. Barutang kok kebanyakan orang gali ya. Nasi lama nyesangko katan mau utang lama membayarkan. Ya kan? Artinya berutang itu mudah dia, membayarnya tidak mau. Itu bahasa Indonesia. Nabi melarang kita ini. Iyyakum wad-dain, jauhkanlah dirimu dari utang. Fa innad dain, sesungguhnya orang yang banyak utang itu hammun fil lail. Dia tak bisa tidur malam hari. Wa mazallatun fil nahar, dan malu di siang hari. Cobalah kita di kedai ini utang, di kedai ini utang, di lampau ini utang, di warung ini utang, kemudian tak bayar. Kita malu lalu ke sana lagi. Kadang-kadang sekali-sekali tak dapat mengelak lalu ke sana. Batu orang punya warung itu, kita terkejut. Ini bahayanya utang. Ada satu lagi ya kan? Saya baru timbul pula ingatan saya. Kenapa dunia ini tak kekal, Pak? Nanti akan datang kiamat. Kenapa kiamat? Kenapa kita tidak di sini aja? Karena saya perhatikan dimanapun negara di dunia ini membangunnya dengan utang. Dan utang itu terkait riba. Iya kan? Sedangkan riba itu tidak boleh bagi Allah. Jadi seluruh bangunan yang kuat-kuat ini, ya kan, konstruksinya bermacam-macam, nanti akhirnya dihancurkan oleh Allah. Bukan saja bangunan itu, tempat berdiri bangunan itu akan hancur. Al-Quran menyebut izas sama'u fatarat, apabila langit telah runtuh. Jadi seluruh bangunan yang kuat-kuat di bawah di bumi ini, dengan runtuhnya langit akan hancur bangunan itu. Wa idzal kawakibun tasarat, dan seluruh bintang-bintang berjatuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita ada nanti purnama bulan 14, melihat kita ke langit, bagaimana kelihatannya bulan itu? Bulan kan? Sehingga orang cantik di Minangkabau itu disebut dia sangat cantik. Bagaimana cantiknya? Bantu bulan nampak balik konya. Wajahnya itu bundar indah seperti bulan 14 hari bahasa Indonesia. Ya kan? Tapi apakah cahaya bulan itu benar-benar cahaya? Tidak. Itu pantulan dari cahaya matahari. Membuktikannya mudah. Bulan itu dilihat, Pak, walaupun bercahaya, mata kita tidak sakit. Tapi kalau matahari, sakit mata kita. Kata orang Minang, ndak kalau menantang matahari, ndak kalau menapi mata padang. Karena cahayanya kuat. Ndak bisa kita pukul mata pedang, ndak bisa kita tantang matahari. Iya kan? Bintang yang sangat banyak di atas langit itu, Bapak dan Ibu, dia tidak diam seperti cahaya bulan. Dia begini. Lihat itu, kalau hari terang bulan, lihat bintang-bintang itu begini, Pak, mengerdip-ngerdip. Kenapa begitu? Dia juga cahaya, dia juga sumber api.
Kata orang astronomi, ada bintang itu yang besarnya 1 kali triliun matahari kita ini. Coba bayangkan itu berapa besarnya bintang itu. Dia api semua. Nanti kiamat, wa idzal kawakibun tatarat. Bintang-bintang itu berjatuhan ke Batam, berjatuhan ke Amerika, berjatuhan di Sumatera Barat, berjatuhan seluruh negeri ini. Kena oleh cahaya bintang yang berapi, yang besarnya ada 1 triliun kali matahari kita ini. Itu makanya dunia ini tak kekal, Pak, karena dibangun dengan uang riba. Ini dihancurkan oleh Allah nanti juga. Di mana kekal itu? Di dalam surga. Dalam surga Allah yang langsung bangun, tidak ada pinjaman luar negeri lagi. Tidak ada pinjaman bank dunia. Karena yang bangun Allah. Dan semua bangunan itu tidak ada bisa dibandingkan dengan bangunan yang terindah di dunia ini. Jadi ini gunanya saya ceritakan, Bapak Ibu yang berniat haji, kalau tidak bisa jangan ngutang. Tidak berdosa tidak berhaji kalau tidak mampu. Sedangkan istita'ah itu pertama memang uang. Tapi bisakah dengan uang saja? Tidak. Yang kedua istita'ah dengan kesehatan. Itu makanya begitu kita mendaftar haji, kita disuruh periksa kesehatan ke puskesmas terdekat di mana kita tinggal. Ya kan? Jadi setelah periksa itu tahulah apa penyakit kita. Sebab banyak orang pergi haji ini, Pak, umurnya sudah lanjut. Kenapa? Ketika muda dia tak bisa berhaji karena uangnya habis semua, dari anak SD sampai SMP, sampai SMA, sampai perguruan tinggi, S1, S2, S3, tidak ada uangnya. Memikirkan pendidikan anak supaya lanjut terus. Kemudian anaknya ini dapat pekerjaan yang gajinya gede, besar. Dah lama dia bekerja, uang terkumpul. Maka disuruhlah ayah dan ibunya pergi haji, didaftarkan. Itu maka banyak ibadah haji ini dilakukan oleh orang tua. Namanya haji kosasi, haji atas ongkos dikasih. Yang mengasih siapa? Anaknya. Kalau di Minang anak kan uang sindiran tulang, buah hati, limpo, batuang, tali, niat, labuan cinto, balahan nyawa badan diri. Anak itu adalah bahagian dari tubuh. Darahnya, tulangnya, dagingnya itu serpihan dari tulang ibu dan ayah. Makanya anak tidak ada mantan anak, yang ada mantan istri. Apakah boleh itu, Pak Ustaz? Boleh. Yang memberi dana anaknya. Yang tidak boleh dibawa itu uang judi. Jadi kalau ada kita bandar judi menang, jangan dibawa haji. Ini. Bapak Ibu yang terhormat, setelah diketahui ada penyakit di tubuh kita, dokter yang memeriksa itu menyampaikan, Bapak ini ada unsur diabetes. Ya jangan makan itu ya. Supaya apa? Supaya nanti periksa kesehatan yang kedua atau disuntik meningitis, penyakit kita itu tidak bertambah. Maka yang telah periksa di puskesmas, kalau kita penyakit rematik, saraf terjepit, asam urat, jangan dimakan juga pakis. Berhenti dulu walaupun itu enak. Pakis itu memang enak, Pak. Lebih-lebih setelah digulai itu, kemudian dimersihkan, dikasih lokan. Itu enak sekali. Tapi bagi orang penyakit rematik, ya kan, tidak sesuai lagi. Ya kan? Nah, kita masih dikonsumsi itu.
Akhirnya begitu akan berangkat haji, periksa kesehatan yang kedua, penyakit tambah parah. Tidak jadi juga istita'ah. Tidak bisa pergi Pak, penyakitnya parah, tidak diizinkan oleh dokter pergi. Nah, ada orang yang nekat, Pak dokter biarkan saja saya mati aja boleh dengan. Itu salah niat. Pergi ke Mekah itu berhaji, tidak pergi mati. Lebih baik kita mati di Batam ini, jelas kuburan kita. Di sana mana akan dicari kuburan kita? Ya kan, sudah berdempet-dempet. Ya, sudah ada pula istita'ah, kita dinyatakan sehat. Ada lagi, apa istita'ahnya? Menguasai ilmu manasik. Walaupun bapak, ibu, profesor, doktor di bidang bapak, ya kan? Jangan tak pergi manasik. Nanti tak akan bisa beribadah di sana. Pergi manasik haji. Kalau tahun ini jamaah yang pergi, ini adalah jamaah terlama manasiknya. Berapa? 3 tahun. 3 tahun manasik. Bayarnya hanya 1 kali. Tidak 3 kali. 3 tahun manasik. Sudah sempurna ilmu manasik jamaah yang berangkat tahun ini. Cuma yang dapat cobaan yang berumur 65 tahun ke atas. Ini cobaan tahun ini. Tahun depan belum tahu. Kenapa? Dikhawatirkan masih ada virus yang rentan banyak terserang virus itu nanti. Kalau dibiarkan pergi tahun ini, yang tua-tua itu pendapat orang kesehatan. Maka orang berumur 65 tahun ke atas tidak boleh. Kalau ada famili kita atau jamaah yang datang ini ada dapat cobaan seperti itu sekarang, sabar aja. Karena inti hidup ini 2 saja, sabar dan syukur. Kalau teramalkan sabar dan syukur itu kita aman. Iya kan? Konsep yang kedua apa? Kerjakan yang benar, tinggalkan yang salah. Yang ketiga apa? Makan yang halal, tinggalkan yang haram. Kalau bahasa Minang, bau punyu awak jangan diambil punyu orang. Bau raun bini awak jangan dilari bini orang. Kan ada orang ingin bawa istri orang, istrinya ada. Ini pekerjaan yang salah. Jadi jamaah yang akan pergi haji itu harus manasik. Jangan nggak manasik. Nah sudah itu masih ada lagi syaratnya. Ada negeri yang kita tuju itu aman. Dulu tahun berapa itu? Saya masih muda. Makkah itu di musim haji diserang oleh Syiah dari Iran. Ya kan? Itu tidak jadi orang berhaji tahun itu karena tidak aman. Ya kan? Di rumah tangga saja tidak aman kita. Ya kan? Berbahaya. Apalagi pergi ke negeri orang sedang berantem perang di sana. Ya kan? Tapi kalau masalah istita'ah dengan uang itu bukan orang kaya saja Pak. Istita'ah dengan uang untuk ongkos haji itu bukan orang kaya saja. Contohnya siapa? Saya contohkan diri saya saja. Saya pegawai PT Semen Padang, masuk tahun 74, kemudian pensiun tahun 2008. Dengan 3 kali dimutasikan. Pertama tukang angkat, karena ijazah saya pesantren tidak bisa masuk melalui pendidikan. Saya jadi tukang angkat, tapi saya sabar. Akhirnya tahun 77 saya diangkat jadi karyawan yang paling rendah. Namanya kerja saya itu di General Service. Bahasa Inggrisnya indah. Apa itu? Tukang campaan sarung. Membuang sampah. Setelah itu pindah lagi yang indah juga namanya oilman.
muka minyak kumuh. Sehingga baju saya itu berlepotan dengan gomok dan minyak. Kemudian saya belajar jadi mubalik, sudah beranak 2. Target saya kalau khatib nak datang di masjid saya bisa gantikan untuk jadi khatib. Tapi Allah nyatakan tak begitu, sehingga di ujung usia saya ini saya sampai ke sini. Kecil orang Minang lah di ujung lo tabu tu mengkomani. Kenapa? Karena adanya YouTube. Kalau di Sumbar saya sudah mubalik senior Pak. Mungkin bapak-bapak ini belum lagi masih TK, saya sudah jadi mubalik. Umur saya sudah 70 tahun kan. Ternyata kata Allah, saya jadi mubalik benaran. Bukan untuk ban serap saja. Itu ketentuan Allah. Kemudian tahun 90, karena saya ada ilmu yang seperti ini, dipindahkanlah ke Rohis. Bironya namanya Biro Personalia. Bertemulah saya di sana dengan ulama besar yang sekolah dulu di Kuliatul Muballighin Padang Panjang. Beliau itu tentara, nama beliau Haji Sayyidi Khatam. Sekantor saya dengan beliau. Kemudian ditambah ilmu saya oleh beliau. 2 tahun saya di sana, beliau tanya, Mustawari, ya Buya, kamu ada tak niat haji? Ada Buya, apa tandanya? Kalau kamu niat haji itu tandanya apa? Ya, saya berpikir, ternyata yang beliau tanya itu, apakah kamu ada menabung? Tidak boleh niat saja, harus nabung. Saya udah nabung Pak, baru 700.000. Saat itu pergi haji 6.900.000. Besok saya bawa buku tabungan. Ini tandanya saya ada niat haji Bu ya. Bahasa Minangnya aku yoga. Ini benar kamu ini. Bagi bapak yang tidak ngerti bahasa Minang, koyogo. Itu kan bahasa Indonesianya Pak. Ini benar. 2 bulan setelah itu saya dipanggil oleh eselon 1. Buya, kita akan tes karyawan teladan. Banyaknya 418 orang. Setiap unit itu ada yang 10 orang, ada yang 12. Di kantor ini karena jumlah kita sedikit, kita dapat 1 orang aja. Kami sepakat semuanya, ya kan, Pak Ustadz lah yang akan pergi tes. Terkesiap saya, gitu. Karena saya tahu kalau saya lulus, hadiahnya pergi haji, dibiayai oleh perusahaan. Nah, kemana saya pergi dulu? Saya pulang kampung. Mohon doa restu kepada ibu yang melahirkan saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pulang maaf. Kenapa kamu pulang sekarang? Biasanya setelah gajian. Iya. Itu kata ibu saya. Saya naik sudah makan, ya kan? Apa katanya? Saya bilang, Mak, doain saya ya Mak. Setiap hari kamu saya doakan. Kenapa kamu minta doa? Ini spesial Mak. Hari Kamis besok saya disuruh tes karyawan teladan. Kalau saya lulus, itu haji biayanya dari Semen Padang. Nangis mak saya. Dena itu ya awak bansai sama coba selingu kain sarung delo kate kaki tampak delo ke bawah telingo tabuka. Bahasa Indonesianya miskin. Kau botarang na cici dak ke kalian dapat. Kapan kita akan pergi berhaji itu nak? Saya doakan kamu, mudah-mudahan kamu lulus. Alhamdulillah, tes tertulis saya jalani. Semuanya tidak ada yang tidak dapat bagi saya tes tertulis. Alhamdulillah.
ya kan? Kemudian ternyata tim karyawan teladan itu datang ke masjid di tempat saya tinggal. Saya tinggal namanya Komplek Cimpago Permai, Iga Sarlamo, itu daerahnya di daerah Pau, Padang Kota. Rumah saya itu namanya rumah BTN, bangunan tidak normal. Karena kamarnya kecil-kecil. Dipanggil saya oleh pengurus masjid. Pak Ustaz, sini ya. Apa kabar Pak? Tadi ada tim datang dari PT Semen Padang, bahwa dia nanya Pak Ustaz. Apa yang ditanya? Apakah Ustaz Ristawardi itu ada salat? Itu yang ditanya Pak. Lain sama yang Ustaz. Iya kan? Nah, informasi dari pengurus masjid ini, itu Ustaz kami Pak. Itu pantas beliau pergi haji. Pantas kan? Beliau guru kami. Dia respon baik. Apakah sudah puas tim itu sana? Belum. Dia pergi ke tetangga, ke Pak RT, Pak RW. Apakah istri Ustaz ini baik-baik orangnya? Ada juga istri kita yang tidak baik. Kita Ustaz istri rentenir. Ya kan? Kita Ustaz istri agen narkoba. Kita Nabi istri agen LGBT. Siapa itu istri Nabi Lut? Itu agen LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Tapi kalau LGBT itu bahasa Padang lah. LGBT bini gak kuat, laki gak kuat, bini tinggi. LGBT. Jadi kalau istrinya itu judes, bertahi lalat di bibir, iya kan? Nah, itu tak jadi suaminya lulus. Ya. Alhamdulillah, itu tidak terjadi pada istri saya. Ditolong Allah. Apakah sudah lulus? Saya belum. Datang dia lagi ke kantor orang yang membayar gaji. Ditanya pada itu, apa yang ditanya? Apakah Ustaz ini bisa membawa gajinya 60% pulang? Saya 70% Pak. Ada juga orang karyawan ini Pak, gaji itu tinggal amplop aja lagi. Ketika menerima amplop itu begini aja, tidak ada uang. Iya kan? Rice cooker, utang, magic jar, utang, blender, utang, mixer, utang, vacuum cleaner, utang, habis gaji itu dipotong. Itu tidak jadi lulus itu kalau gitu. Kenapa? Karyawan tidak punya perhitungan hidup, tidak punya planning, boros, memperturutkan kehendak nafsu. Alhamdulillah itu saya lalui juga dengan baik. Kemudian sudah bisa di sana belum? Dia pergi ke rumah sakit tim ini. Berapa kali Ristawani ini berobat setahun? Ada karyawan ini Pak, kerjanya itu berobat aja, tidak produktif, sakit panjang. Ke rumah sakit aja. Bagi perusahaan itu memang dibayar. Kalau tidak bisa di Padang, bisa ke Singapura, dibiayai oleh perusahaan untuk mengobat karyawan itu. Nah, itu tidak bisa juga lulus itu. Penyakitan tidak produk. Allah menolong saya Pak. Allah menolong, bukan saya yang baik. Allah menolong. Semua itu saya lalui. Akhirnya saya dibiayai pergi haji oleh PT Semen. Kembali dari sana, teman-teman menjemput saya di atas mobil. Dia sebut Haji Bidin, Haji Bidin, Haji Bidin, sama dengan nama masjid kita. Nama saya Ristawardi, kok kalian panggil Bidin? Bidin itu biaya dinas. Jadi istitaah itu bukan kita saja yang mampu punya duit.
Ada kemampuan lain dibantu oleh Allah melalui duit perusahaan. Ada orang satu pesawat dengan saya dari Kabupaten Agam. Saya ini Padang, Pak. Walaupun kampung saya Agam, saya tinggal Padang. Saya jemaah Padang. Saya tanya, Pak, berapa lamanya Bapak dan Ibu nabung untuk pergi haji? Nah, nabung Pak Ustaz. Gimana? Bisa saja Bapak punya duit. Rumah saya itu pemerintah Kota Bukit Tinggi bikin jalan. Di rumah saya kena. Sudah diganti rumah itu. Kemudian sudah bisa pula rumah itu saya huni, duitnya tak habis. Masih ada 2 ONH. Maka saya daftar, dapat. Maka haji saya ini namanya haji maksur, haji penggantian rumah karena usur. Jadi istita'ah itu bermacam-macam. Tapi kalau kita tidak istita'ah, tidak mampu, jangan berhutang. Akibatnya macet haji. Kalau dihilangkan ini pasti normal kembali, insya Allah. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, ada lagi yang namanya Yahudi, Pak. Tidak senangnya kepada kita ini kalimat Arabnya lan. Ada 3 kata artinya tidak. Ma ada juga artinya tidak. Ya kan? Lam tidak juga. La tidak juga. Tapi ada tidak juga artinya. Ya kan? Lan. Ini kita mau makan dulu atau mau ngaji? Saya lihat kalau keluar makanan ini mata orang sudah ke sana. Jadi saya mohon itu saja. Orang motornya mogok ini apa untuk apa dikasih BBM? Ya kan? Kalau mobil jalannya nggak apa-apa. Ini mobilnya mogok semua. Nanti aja sudah ngaji, tidak panjang-panjang. Sebentar lagi kita siap. Besok kita sambung subuh di masjid. Ya, jadwalnya ada. Ini tidak ingat semua. Jadi kalau Pak Ahmadi ini ingat ya. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat yang saya muliakan. Kalau orang Yahudi kepada kita, kalimatnya bukan la lam tapi lan. Apa arti lan? Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan itu artinya bukan tidak, sekali-kali tidak. Beda atau Pak dengan tidak sekali-sekali. Nah, itu beda artinya tuh. Tidak sekali-sekali, ya kan? Sekali-kali tidak, beda artinya. Jadi orang Yahudi kepada kita umat Islam ini sekali-kali tidak bersenang hati mereka sebelum kita mengikuti mereka. Itulah yang diusahakannya sampai hari kiamat. Walaupun dia tidak akan berhasil 100%. Tapi dia tetap berusaha. Karena kalimatnya dalam Quran lan walan tarda, sekali-kali tidak. Nah, salah satu ya kan yang masih saya ingat sampai sekarang, walaupun kejadiannya sudah 2006, ya kan? Saya pergi haji itu sekali lagi 2006. Bapak yang terhormat, apa ketika itu dilaporkan oleh orang Yahudi ini agar umat Islam takut menunaikan ibadah haji, ya kan? Dikatakan oleh orang Yahudi bahwa onta itu menyebar virus Ebola. Onta itu menyebar virus antar. Ingat tak Bapak Ibu kedua virus itu? Ternyata mereka juga berhasil dengan virus COVID. Ya kan?
Antar dan Ebola dulu tidak berhasil mereka. Kaum muslimin katanya kalau kena orang yang pergi ke Makkah itu oleh virus Ebola dan antar ini, dia tidak akan hilang sampai ke tanah air, akan pindah kepada istri, anak, keturunan semua. Maka dia akan menjadi pandemi yang berbahaya. Itu kata Yahudi yang menyebarkan onta katanya, supaya orang Islam takut menunaikan haji. Nah, sekarang kita lihat, jangan tertipu kita. Al-Quran sudah ada menerangkan. Bapak Ibu lihat nanti, kalau masih ada informasi ini didengar lagi, diperbarui lagi, ya kan? Nah, diulang lagi. Lihat surat Al-Hajj ayat 36. Surat Haji atau surat nomor 22 ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Dan onta-onta itu kami jadikan, kata Allah, sebahagian dari syiar agama Allah. Coba bayangkan, onta adalah bagian syiar agama Allah. Kenapa? Karena onta itulah yang ditakdirkan oleh Allah sebagai kendaraan Nabi. Bukan menyebar virus ya. Kita sebut apa keistimewaan onta itu. Kita lanjut dulu artinya. Lakum fiha khair. Bagi kamu wahai umat Islam, dalam diri onta itu banyak kebaikan. Allah menguraikan dalam Quran begitu saja. Jadi uraiannya yang lain-lain itu dari hadis Nabi lagi. Lakum fiha khair, kata Allah itu, bagi kamu wahai umat Islam, di dalam diri onta itu banyak kebaikan. Apa kebaikan? Onta betina apa? Ya kan? Biar dia hamil, biar dia melahirkan, biar onta betina mandul atau tidak dalam keadaan punya bayi, ya kan? Itu susunya terus berair. Beda aja bini awak. Bini awak ketika beranak ketek susunya bayi nyatanya lagi nyot. Ya kan? Setelah itu tidak ada. Tapi kalau onta berkepanjangan ada air susunya. Karena apa? Dia kendaraan Nabi. Jadi di mana Nabi berhenti, tidak ada makanan lain, beliau minum air susu onta itu. Satu itu. Onta mandul juga air susunya ada. Kemudian dia sekali minum itu ada 2 jam, ada 2,5 jam. Tapi perutnya itu dijadikan oleh Allah, bisa air yang diminumnya 2,5 jam itu bertahan untuk 3 bulan perjalanan. Apa lah minum teh dua pagi atau minum teh tarik lah. Sudah tu kopi susu nak kue minum. Untuk sekali 3 bulan minum. Mana cama awak dari itu? Ngerti nak bahasa saya? Kita sambung menyambung nih. Minum pagi ini ayam babali, sore ayam geprek, ya kan? Malam lagi martabak Mesir, makan banyak. Tidak putus-putusnya makan. Jadi bertahan air itu 3 bulan di dalam perut. Kenapa? Karena dulu sebelum ada air laut disulit di zaman modern ini, di Arab itu sulit air. Nah, ada 3 Pak. Yang keempat, Bapak yang telah pergi haji atau umrah, ada nggak melihat padang rumput luas di sana dalam perjalanan Makkah Madinah? Ada? Kenapa Bapak diam saja, saya tanya? Yang telah pergi haji, umrah, ada tak melihat padang rumput luas untuk makanan onta? Tidak ada. Pasir saja.
Kenapa unta itu gemuk? Apa makanannya? Air ludahnya dikasih oleh Allah keistimewaan, entah zat apa yang ada. Jadi basi bekas, basi paku yang runcing-runcing itu, koral, kerikil, pasir itu dimakan semua. Tiba dalam mulutnya hancur oleh air ludah. Ya kan? Itu istimewanya unta itu punya kapuk taruh. Ya kan? Awak dengan kapuk-kapuk aku mungkin tak mau yunto. Unta itu hancur seluruh makanan yang ada, yang keras-keras itu di dalam perutnya. Air ludahnya istimewa. Ini yang dimaksud oleh Allah, lakum fiha khair, bagi kamu diri unta itu banyak kebaikan-kebaikan. Sampai di sana saja Pak Ustaz. Unta itu kan tinggi Pak. Kalau kita mau merah susunya, kakinya yang di muka dilipat. Langsung saja dia lipat. Kalau kita mau ngambil air susunya. Kalau sapi kita disepak Pak. Ya kan? Disepak. Kalau unta kan? Pak, satu lagi keistimewaan. Ya kan? Orang pergi haji itu Pak, kan dianjurkan haji tamattu, tidak haji ifrat. Karena apa? Berpakaian ihram jangan terlalu lama. Larang pantangannya Pak, banyak. Karena orang banyak pergi haji ini, haji tamattu, umrah dulu, dia dikenakan sanksi. Ya kan? Dam namanya. Disembelih satu ekor kambing. Kalau ada bertujuh, itu sudah satu ekor onta. Ada orang ingin melihat damnya ini, dia ingin melihat dengan matanya, bukan di store ke bank, dia ingin langsung melihat orang menyembelih damnya itu. Dam itu darah Pak. Ya kan? Jadi kalau kita melakukan haji tamattu, kita kena denda satu ekor kambing. Ya kan? Ada orang bertujuh pergi ke pasar ternak. Pak, kalau sapi kita kan diikat kakinya dulu. Bahasa Padangnya dijarik. Diikat kakinya. Dikumpulkan kakinya ke empat-empatnya, baru lehernya dipotong. Kalau unta itu tidak Pak. Buktikanlah nanti, lihat ke sana. Ya kan? Begitu dibaca oleh tukang jagal itu, Bismillahirrahmanirrahim, lehernya dibegitukan aja. Tidak diikat. Ya kan? Orang suara Minang TV ini kalau mau disembelih harus diikat ini. Tidak melepar-melepar kakinya. Ya kan? Unta itu tidak diikat. Berapa keistimewaannya? Jadi kita jangan takut isu-isu yang diembuskan oleh Yahudi untuk menghalangi pergi ke tanah suci. Unta bukan menyebar virus. Binatang yang ada di negeri kita ini ada juga istimewanya Pak Ustaz, ada. Apa itu? Kerbau. Iya kan? Kerbau itu Pak, dulu sebelum ada mesin bajak di sawah, kan kerbau itu dipasangi. Ada petani mengiringkan di belakang, kerbau di depan. Itu menghela, namanya bajak juga dari kayu. Maka tanah itu dikoreknya. Tanah itu nanti diinjak-injak dengan kaki, kemudian benihnya ditaburkan. Setelah wajar untuk ditanami, ditanam. Orang membajak itu Pak sudah diberi makan sapi kerbau itu pagi-pagi membajak. Dia bicara dengan sapi itu saja. Kalau sapi itu agak ke kanan jalannya, talinya ditarik yang kiri, luar. Kalau dia ke kiri, ya kan, ditarik lagi dalam. Cek petani itu. Pas waktu zuhur orang azan, Allahu Akbar, Allahu
Bertanya orang petani tadi kepada kerbau sapi itu, kenapa kamu berhenti? Apakah Tuhan tak dengar orang azan? Ada, mau salat kamu? Saya kerbau sapi, mana ada salat? Kamu yang saya ingatkan. Lepaskan saya dulu, kasih makan saya. Kamu itu bersihkan diri, berwudu, salat. Sudah itu kamu minum kopi. Nanti selesai minum kopi, perut saya sudah kenyang, tulang saya sudah kuat kembali. Kita membajak lagi menjelang waktu asar. Pertanyaannya, benarkah usulan kerbau ini atau salah? Benar atau salah? Benar. Diingatkan tuannya untuk salat. Tapi apa kata petani ini? Ya kan? Ya, sawah ini tidak berapa lagi siap. Terus saja, saya juga enggak salat. Alai sama saya enggak ada macam. Kamu sama saja dengan saya. Tidak sah. Jadi orang yang tidak salat, tidak mau salat ketika orang azan, dia Islam, itu sama dengan apa? Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Amin. Saya doakan jamaah Masjid Jami' Nurul Abidin ini yang belum pergi haji diberi kesempatan masa-masa yang datang. Yang telah haji jadi motivatorlah kita untuk meramaikan masjid. Ada juga orang pulang dari haji ini tidak mau ke masjid lagi. Ditanya, kenapa Bapak tak ke masjid lagi? Saya berapa 9 hari di Madinah itu, 1 kali salat sama dengan 1000 kali salat di sini. Untuk apa saya lagi salat di masjid ini? Ya. Kalau saya salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali. Untuk apa saya ke Nurul Abidin lagi? Saya sudah puas di sana. Jangan begitu. Bertambah rajin kita di kampung kita ke masjid untuk melaksanakan salat Nah, itulah ceramah kita malam ini Bapak-bapak untuk permulaan. Mudah-mudahan saya orang tua ini selalu sehat dan dapat memenuhi kehendak jamaah selama di Batam. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum